Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai, para pemirsa pada umumnya yang dimuliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih memberikan kita kesehatan sehingga bisa menyelenggarakan perkuliahan studi pemikiran tasawuf Al-Ghazali yang sekarang bagian ke-5 ya, yang akan mengambil tema kritik Al-Ghazali terhadap filsafat. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tasawuf Al-Ghazali, alangkah baiknya dalam kesempatan ini kita juga mengenal kritik Al-Ghazali terhadap filsafat yang itu sangat terkenal dan perlu diketahui oleh studi apapun tentang Al-Ghazali ya. Dalam hal ini pertama saya akan mengenai metode kritik Al-Ghazali, kedua materi yang dikritik, dan ketiga jawaban atau komentar terhadap kritik Al-Ghazali misalnya oleh Ibn Rushd ya. Marilah sekarang kita beranjak pada metode kritik ya. Ada satu hal yang disampaikan oleh Al-Ghazali dan itu sangat penting, yaitu ungkapan dia, jangan kita mengkritik sesuatu sebelum kita memahami betul apa yang akan kita kritik, dan bahkan kalau bisa kita melebihi keahlian daripada orang yang dikritik. Jadi ini penting sekali ya. Kadang-kadang kita mengkritik tanpa betul-betul mengetahui apa yang kita kritik, sehingga nanti kritikannya itu ya ditertawakan orang karena itu tidak benar-benar tepat. Ya, menurut Al-Ghazali boleh kita kritik sesuatu atau seseorang ketika kita betul-betul memahami pemikiran seorang atau sesuatu itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan itu bukan hanya ucapan, tapi dibuktikan oleh beliau sendiri, sehingga ketika beliau ingin melakukan kritik terhadap filsafat, beliau telah menulis buku filsafat yang berjudul Maqasidul Falasifah, maksud-maksud para filosof ya. Di mana di situ beliau ingin menunjukkanlah kepada kita bahwa beliau sangat paham dengan filsafat paling enggak yang berkembang pada sebelum masa beliau, yaitu filsafat Al-Farabi dan Ibn Sina yang tergolong ke dalam mazhab peripatetik ya. Nah, demikian akurat ya sajian dan pemahaman Al-Ghazali tentang filsafat peripatetik Al-Farabi Ibn Sina khususnya, sehingga ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Latin tanpa menyebut tujuan daripada penulisan itu, maka banyak sarjana-sarjana Latin pada saat itu menganggap bahwa Al-Ghazali adalah salah satu filosof peripatetik, tak seubahnya seperti Al-Farabi dan Ibn Sina. Itu menunjukkan betapa akuratnya pemahaman Al-Ghazali terhadap filsafat peripatetik yang hendak dia kritik ya. Nah, barulah setelah itu mungkin dia menghabiskan 1 sampai 1,5 tahun untuk mempelajari pandangan para filosof. Barulah setelah itu beliau menulis kritik terhadap para filosof yang ditulisnya dalam buku Tahfatul Falasifah, dan ditenggarai itu ditulis ketika beliau menjadi guru besar di Nizamiyah University di Baghdad. Kedua adalah apa yang dia kritik gitu. Sebenarnya metode kritik Al-Ghazali itu sebenarnya dia mengkritik apa yang ada di dalam teks. Jadi ini sebenarnya kritik tekstual. Jadi bukan keluar dari apa
keluar dari teks. Dan judul Tahafutul Falasifah artinya inkoherensi, ya, ketidakkoherenan daripada para filosof. Falasifah itu para filosof. Maksudnya tidak koheren itu dilihat secara logik ternyata masih ada ketidakjelasan atau mungkin inkonsistensi dan sebagainya di dalam tulisan-tulisan para filosof tersebut, ya. Tetapi di sini di dalam Tahafutul Falasifah itu beliau hanya mengkritik tapi tidak mengungkapkan pandangan beliau sendiri, ya. Misalnya membandingkan, oh ini filosof itu salah tapi pandangan saya itu seperti ini, tidak. Jadi lebih banyak memang mendekonstruksi aja gitu. Jadi kalau dia menemukan ada sesuatu ungkapan yang kurang cocok secara logik, dia kritik. Tapi beliau sendiri tidak menuliskan pandangan dia sendiri. Nah, kalau bagi mereka yang ingin tahu bagaimana pandangan dia sendiri, itu bisa di dalam ditemukan dalam buku Al-Iqtisad fil I'tiqad, ya, The Moderation of Belief, ya. Nah, jadi disitulah sebenarnya pandangan beliau tentang Tuhan dan hari akhir dan sebagainya. Jadi di dalam Tahafutul Falasifah sendiri dia tidak menuliskan pandangan dia sendiri, ya, hanya mengkritik seperti itu. Jadi inkoherensinya lah yang menjadi sasaran dia, ya. Nah, apakah memang beliau juga adalah tepat atau tidak? Nah, ini itu lain urusan, ya. Dan Ibn Rus misalnya mengatakan bahwa pemahaman Al-Ghazali tentang Aristotelianisme itu salah karena beliau memahami dari Al-Farabi dan Ibn Sina yang sudah mengalami distorsi, katanya. Oke, sekarang bagian kedua, apa materi yang dikritik? Sebenarnya ada 20 proposisi Qadaya, fisika dan metafisik. Tapi yang membuat dia kebakaran jenggot, ya, artinya merasa betul-betul pemikiran para filosof berbahaya dalam 3 proposisi metafisik, ya, yang menurut dia bisa membawa kepada kekafiran orang yang mempercayainya, ya. Ketiga proposisi metafisik yang ditolaknya itu adalah satu, soal keabadian alam, ya, soal keabadian alam. Jadi menurut para filosof, menurut pandangan Al-Ghazali, para filosof mengatakan bahwa alam ini menurut filosof adalah abadi, artinya abadi, tidak dicipta dan tidak akan hancur, ya. Mungkin tidak dicipta dalam pengertian yang kita pahami, ya. Dan dia tidak ada awal dan tidak ada akhir, azali dan abadi. Itu menurut pandangan Al-Ghazali. Nah, kenapa? Karena keabadian alam ini menurut Al-Ghazali akan menimbulkan beberapa kesulitan teologis, ya. Misalnya, kalau Tuhan abadi, alam abadi, bagaimana kita bisa menentukan mana yang pencipta dan mana yang dicipta, ya kan? Tapi kalau mengatakan bahwa Tuhan ada dulu kemudian alam dicipta, maka jelas bahwa Allah adalah pencipta dan alam adalah yang dicipta. Tapi kalau sama-sama abadi, bagaimana kita menentukan yang satu adalah pencipta bagi yang lain? Nah, itu dia, ya. Itu salah satunya. Nanti akan ada jawaban dari Ibn Rusd menjelaskan tentang ini. Kedua, soal pengetahuan universal Tuhan, ya. Soal pengetahuan universal Tuhan. Jadi menurut para filosof, sesuai dengan pemahaman Al-Ghazali, bahwa Tuhan itu tidak mengetahui yang juz'iyat, tidak mengetahui yang partikular. Pengetahuan Tuhan tentang mereka bersifat universal, tetap nggak berubah, seperti itu. Nah, tentu saja ini menimbulkan reaksi yang keras dari Al-Ghazali karena bertentangan dengan apa yang dinyatakan misalnya oleh Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwa tidak ada daun yang jatuh dari pohonnya
ke permukaan tanah kecuali Allah mengetahuinya. Jadi itu kan sangat partikular ya. Gitu. Tapi para filsuf justru mengatakan bahwa pengetahuan Tuhan tentang yang partikular itu itu bersifat universal saja. Nah, jadi ini mengurangi kemahatauan Tuhan menurut Al-Ghazali. Ya. Ya, Allah mengatakan bahwa Dia mengetahui yang ada di dalam hati, di dalam jantung, ya, ma fis sudur, ya, ya'lamu ma fis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, ya. Dan Allah mengetahui yang disembunyikan ataupun yang dizahirkan. Innallaha ala kulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di alam. Jadi ini menurut Al-Ghazali sangat bertentangan dengan pandangan Al-Quran mengenai pengetahuan Tuhan. Ya. Nanti kita akan bahas apa yang menurut para filosof sebenarnya yang dimaksud dengan itu. Nah, yang berikutnya adalah soal penolakan kebangkitan jasmani di akhirat. Jadi menurut Al-Ghazali, para filosof tidak percaya bahwa di akhirat itu nanti akan manusia akan dibangkitkan secara jasmani, ya, sehingga ditolak misalnya kemampuan manusia untuk bisa melihat Tuhan, ya. Dan ini jelas bertentangan juga dengan pandangan Al-Quran yang mengatakan bahwa nanti di akhirat kita akan bisa melihat Tuhan. Ya, tentunya maksudnya dengan mata kita, ya. Nah, sedangkan menurut para filosof kita ini nanti kebangkitan di akhirat itu bersifat kebangkitan rohani, dan kebahagiaan yang diterima pun adalah merupakan kebahagiaan yang bersifat rohani. Misalnya Ikhwanus Shafah mengatakan ketika Al-Quran menyatakan bahwa nanti ada sungai yang di dalamnya ada susu, ada madu dan sebagainya, maka itu harus diambil sebagai simbolis, ya, tidak boleh secara literal. Seperti itu. Nah, adapun proposisi fisika yang dia tolak adalah soal kausalitas, ya, soal kausalitas. Jadi menurut Al-Ghazali mungkin menentang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa sunatullah tidak bisa dirubah, bahkan Allah tidak bisa merubahnya. Maka Al-Ghazali ingin menunjukkan bahwa ada saatnya di mana Tuhan bisa melawan adat kebiasaan ini, hukum ini, ya. Jadi menyediakan ruang untuk mukjizat, misalnya bahwa tongkat Nabi Musa bisa berubah menjadi ular misalnya, seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya hukum alam itu tetap tidak bisa berubah, maka tidak mungkin terjadi keluarnya dari kebiasaan dari hukum itu, ya. Jadi apa yang kita lihat sebagai hubungan sebab akibat sebenarnya itu tidak seperti itu, ya. Tentu saja Al-Ghazali mendukung ini dengan teori atom yang mengatakan bahwa atom itu bisa bertahan hanya 1-2 detik. Jadi setelah itu musnah dan harus diganti dengan atom-atom yang baru setiap kali dia musnah. Karena itu maka misalnya, ya, atom yang terkena pukul mungkin sudah lain dengan atom yang kemudian bengkak, gitu. Seperti itu. Dan ini sebenarnya Al-Ghazali adalah untuk mendekatkan Tuhan kembali ke alam setelah disingkirkan jauh oleh Mu'tazilah dan para filosof, seperti itu. Tapi dia tidak mengatakan bahwa orang yang percaya adanya kausalitas itu akan membawa kepada kekafiran, tidak. Tapi harus waspada. Kecuali yang 3 tadi, soal keabadian alam, soal pengetahuan universal Tuhan, dan soal penolakan kebangkitan jasmani di akhirat, ya. Nah, bagian yang berikutnya adalah reaksi dari para filosof terhadap kritik Al-Ghazali. Nah, di sini justru mungkin akan lebih menarik, ya.
menurut Ibnu Rushd ya, bahwa argumen Al-Ghazali bahwa kalau alam itu abadi dan Tuhan abadi, maka tidak mungkin kita bisa menentukan mana yang mencipta, mana yang dicipta. Menurut Ibnu Rushd itu tidak mesti begitu. Jadi memang ada taqaddum ya, ada lebih dulu, itu taqaddum ya, priority daripada Tuhan sebagai pencipta dan alam sebagai yang dicipta. Jadi ada di situ keadaan lebih dahulu Tuhan daripada ciptaannya, tetapi tidak mesti dalam bentuk temporal, dalam dalam alur waktu gitu. Jadi dia mengatakan bahwa oke lah, katakanlah matahari ya, matahari dan sinarnya. Matahari itu adalah, anggaplah Tuhan, dan sinarnya itu adalah alam gitu. Nah, matahari dan sinarnya itu kan ada bersamaan. Begitu ada matahari, begitu ada sinar. Jadi kalau dia dari sudut waktu itu bersamaan adanya. Tapi toh akal kita masih bisa membedakan mana yang sebab dan mana yang akibat. Dan yang sebab tidak tergantung pada akibat, tapi akibat tergantung kepada sebab. Jadi kalau matahari bersinar itu tidak maksud matahari mengeluarkan, tidak ada iroda ya, kemauan matahari untuk menyinarkan cahayanya, tetapi itu merupakan sebuah keniscayaan ya. Jadi ini merujuk kepada konsep para filosof yang mengatakan bahwa alam dicipta bukan berdasarkan kehendak Tuhan, tetapi berdasarkan kepada keniscayaan. Tuhan sebagai akal, maka tugasnya adalah berpikir, dan setiap berpikir maka keluarlah sesuatu dari pikirannya itu. Dan kalau dalam sistem emanasi Al-Farabi dan Ibnu Sina, yang pertama keluar itu ada akal pertama, dan terus sampai akal kedua, ketiga, keempat, sampai akal ke-10, seperti itu. Jadi penciptaan alam merupakan konsekuensi logis dari keberadaan Tuhan sebagai akil, sebagai orang yang berakal. Jadi bukan berdasarkan kehendak. Jadi Tuhan tidak berkehendak menciptakan alam sebagaimana mungkin kita pahami berkehendak. Nah, kalaupun kata Ibnu Rushd, kalaupun kita mengatakan bahwa alam itu dicipta oleh kehendak Tuhan, maka Ibnu Rushd menunjukkan ada beberapa problem. Ya, ada beberapa problem. Problem pertama adalah ketika Tuhan berkehendak menciptakan alam, pertanyaannya adalah kapankah kehendak itu ada? Apakah sejak azali, artinya sejak dulu, atau baru datang kemudian? Tadinya Allah tidak punya kehendak menciptakan alam, tapi kemudian selang beberapa masa kemudian ada kehendak untuk menciptakan alam semesta. Nah, kedua kemungkinan ini, bahwa irodah itu sudah ada sejak dulu, maupun irodahnya datang kemudian, itu menimbulkan problem. Ya. Problem yang pertama adalah kalau Tuhan berkehendak menciptakan alam sejak dulu, maka konsekuensinya alam harus ada sejak dulu. Nah, itulah bahwa alam itu abadi. Tapi itu akan ditolak oleh para teolog. Nah, kemudian kalau kita asumsikan bahwa Allah tadinya tidak punya kehendak menciptakan alam, tapi tiba-tiba di tengah jalan ada kehendak. Menurut para filosof itu pun sebenarnya agak sulit. Ya, karena perubahan pada pemikiran Tuhan itu mesti dipengaruhi oleh sufficient reason ya. Jadi harus ada sufficient reason, harus ada alasan yang itu harus datang dari luar ya. Sebutnya murajjah ya, harus ada murajjah, sebab yang datang dari luar. Tapi tidak terbayang kan, ketika Tuhan belum menciptakan alam, tidak akan ada lagi yang lain selain dirinya. Jadi tidak mungkin ada murajjah
sufficient reason yang mempengaruhi pemikiran Tuhan sehingga berubah pikiran. Jadi baik penciptaan keinginan menciptakan berdasarkan irodas sejak dulu ataupun kemudian itu menimbulkan banyak kesulitan dalam filsafat. Ya, kemudian yang dimaksud oleh para filosof tentang keabadian itu sebenarnya bukan kalau menurut saya ya, bukan alam yang sudah jadi ini gitu. Tapi alam sebagai mumkinul wujud. Karena alam pada dirinya adalah mumkinul wujud dan dia baru wajibul wujud ketika Allah menciptakannya. Dia ada dua macam wajibul wujud. Wajibul wujud di sini bukan berarti niscaya ada ya, tapi kalau sesuatu itu sudah membentuk seperti sekarang, sudah aktual, maka disebut wajibul wujud. Wajibul wujud itu artinya actual being, sementara mungkinul wujud possible being. Nah, ketika alam diciptakan oleh Tuhan, maka dia bukan lagi mungkinul wujud tapi menjadi wajibul wujud. Tapi bedanya dengan Tuhan, kalau Tuhan wajibul wujud li zati, aktualnya dia, adanya dia adalah berdasarkan dirinya sendiri. Tetapi alam, adanya alam adalah berdasarkan kepada yang lain. Jadi wajibul wujud li ghairihi, ya, seperti itu. Nah, adapun yang dimaksud oleh para filosof tentang alam yang abadi itu adalah alam potensial. Jadi mungkinul wujud itulah yang abadi. Jadi sudah sejak dulu ada gitu. Wujud yang mungkin itu yang belum mengaktual. Tapi begitu aktual dia akan tunduk kepada hukum generation and corruption, al-kaun al-fasad, kejadian dan kehancuran. Jadi tidak mungkin alam yang fisik ini bersifat abadi. Ya, tapi yang abadi adalah yang alam yang sebagai potensi yang bisa diadakan ya kalau Tuhan memang menghendakinya. Seperti itu. Oke, kemudian yang kedua tentang pengetahuan universal Tuhan. Jadi menurut saya mungkin Al-Ghazali tidak menangkap maksud yang sebenarnya dari para filosof ya. Jadi ketika para filosof mengatakan bahwa Tuhan tidak mengetahui yang partikular tapi mengetahuinya secara universal, itu maksudnya pengetahuan partikular itu adalah pengetahuan yang dimiliki oleh manusia terhadap benda-benda partikular, dan itu pengetahuan itu tergantung kepada indera manusia, kepada pemahaman manusia. Jadi pengetahuan manusia tentang yang partikular aja itu bisa berubah-ubah. Tapi pengetahuan Tuhan masih berubah-ubah. Terus bagaimana dia mungkin mengetahui benda secara partikular sesuai dengan pengamatan indera, padahal Tuhan tidak mempunyai pengamatan indera. Lagi pula pengetahuan manusia tentang yang partikular, kan manusia itu akibat, sedangkan Tuhan sebagai sebab. Jadi karena tidak mungkin pengetahuan Tuhan itu berubah-ubah dari masa ke masa dan dipengaruhi oleh misalnya alat-alat indera dan sebagainya, maka pengetahuan Tuhan haruslah bersifat universal. Jadi Tuhan mengetahui sifat dasar manusia, tapi bukan dalam arti partikular ya. Pengetahuan Tuhan tentang hakikat. Jadi supaya apa? Pengetahuan Tuhan itu tidak berubah-ubah, permanen. Karena pengetahuan partikular manusia terhadap benda partikular itu terancam berubah-ubah, dan itu tidak mungkin terjadi menurut para filosof pada diri Tuhan. Pengetahuan Tuhan itu ajak, abadi, dan karena itu harus bersifat universal. Itu yang dimaksud ya. Jadi jangan salah memahami juga. Nah, sedangkan penolakan terhadap kebangkitan jasmani, nah itu para filosof juga maksudnya berbeda-beda ya. Ada yang mengatakan bahwa memang kebangkitan kita itu bersifat ruhani karena unsur jasadnya kan hancur sudah. Jadi yang survive itu adalah yang bersifat ruhani. Ibnu Sina menyebutnya akal ya, atau juga jiwa manusia. Jadi Ibnu Sina mengatakan akal adalah jiwa manusia ketika masih ada di dalam tubuh. Tapi ketika sudah keluar dari tubuh maka dia disebut akal, dan akal itu adalah makhluk rohani. Makhluk rohani, jadi karena itu tidak mungkin bisa muncul dalam bentuk jasmani.
Tapi kalau menurut Mullah Sadra, Mullah Sadra mengatakan bahwa ada semacam bentuk fisik nanti dalam kebangkitan itu, tetapi bukan fisik ya, tapi semacam alam imajinal gitu. Persis seperti misalnya objek-objek yang muncul dalam mimpi kita. Ya, kita melihat dalam mimpi kita itu ada bentuk-bentuk fisik, tapi bukan fisik kan. Dan juga tidak dilihat oleh mata fisik, jadi mata batin yang melihat. Jadi menurut Mullah Sadra nanti manusia dibangkitkan di alam akhirat itu dalam bentuk imajinal, jadi seperti fisik tapi bukan fisik, seperti objek dalam mimpi kita, dalam khayalan kita, seperti itu ya. Tetapi kalau tidak salah ya, dari buku Pak Harun saya pernah membaca bahwa menurut Ibnu Rus atau mungkin menurut Pak Harun sendiri, Al-Ghazali di tempat yang lain juga mengakui kebangkitan rohani. Jadi dia tidak konsisten. Jadi mungkin dalam hal ini dia lebih menjadi sebagai wakil daripada orang kebanyakan, sehingga tidak harus menolak pendapat bahwa tidak ada kebangkitan jasmani di hari akhir. Nah, adapun yang terakhir adalah tentang penolakan eksistensi kausalitas oleh Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali mengatakan bahwa sebenarnya kausalitas itu ilusi ya, semacam ilusi. Jadi tidak betul-betul ada, tidak misalnya saya pukul tangan saya sangat kemudian bengkak, itu seolah-olah ada hubungan antara yang pukulan dan bengkak. Ya kalau secara logik sih memang ya sepertinya itu. Tapi karena dia menggunakan teori misalnya okasionalisme, di mana percaya bahwa manusia terdiri dari atom-atom dan atom tidak bisa bertahan kecuali 1-2 detik. Nah, jadi antara atom yang dipukul dengan atom yang bengkak itu sudah bukan atom yang sama. Gitu. Artinya tidak ada hubungan kausalitas di situ. Dan menurut Al-Ghazali, kausalitas itu sunatullah itu jangan disamakan dengan kausalitas, hukum alam yang niscaya, tidak. Jadi dia mengartikan bahwa sunatullah itu semacam adat, kebiasaan. Jadi mungkin Allah biasa menciptakan seperti ini ya, yang normalnya gitu. Tetapi suatu waktu dia bisa menciptakan yang khariqul adat ya, jadi yang berlawanan dengan kebiasaan, dengan adat. Dan dia tidak menyebutnya itu hukum ya, tetapi hukumnya adat. Jadi sekali-sekali Allah bisa keluar dari keniscayaan hubungan itu, sehingga terjadilah misalnya tongkat Musa menjadi ular. Apa yang terjadi sebenarnya? Nah, jadi kan kalau teori atom, tongkat itu terdiri daripada atom-atom tertentu yang membentuk tongkat. Nah, tapi kan atom itu hanya bertahan 1-2 detik. Nah, setelah itu tergantung kepada Allah. Mau mengganti atom kayu itu dengan atom apa bisa. Ya, maka ketika Allah mengganti atom tongkat itu dengan atom ular, maka jadilah tongkat itu ular. Itu bisa dijelaskan, bukan sesuatu yang mustahil. Ya. Nah, kemudian ketika udah menjadi ular dan dia punya atom juga, atomnya bertahan hanya 1-2 detik. Kalau Allah menggantikan atom ular itu dengan atom tongkat, kembali akan menjadi tongkat lagi. Jadi di sini Al-Ghazali sebenarnya menentang adanya kausalitas itu dengan tujuan agama ya. Jadi supaya kita masih bisa percaya kepada mukjizat, kita bahwa ada khariqul adat yang keluar dari adat itu, atau mukjizat disebutnya. Kalau tidak, maka kemungkinan mukjizat itu akan ditolak. Ya, seperti itu. Jadi motif daripada Al-Ghazali mengkritik para filosof itu bukan semata-mata bersifat filosofis, tetapi bersifat teologis ya. Jadi mau menegakkan kebenaran agama yang dia pahami seperti itu. Penolakan kausalitas ini ternyata tidak berhenti pada Al-Ghazali ya.
Jalaluddin Rumi misalnya juga mengatakan bahwa sebenarnya hubungan kausalitas itu ilusi, dan dia menggambarkannya dengan indah. Misalnya dia mengatakan kalau kita punya puntung rokok atau bara di ujung kayu yang kering, nah kita putar di waktu malam dengan kecepatan tertentu, maka akan terciptalah sebuah ilusi adanya rangkaian titik yang menyambung seperti tali. Nah itulah kausalitas. Kita melihat itu ada hubungan secara kasat mata, ada hubungan antara satu titik dengan titik lain. Tapi apa yang terjadi sebenarnya tidak ada. Rumi percaya bahwa alam ini dicipta setiap saat diperbaharui. Jadi tidak menggunakan yang sudah berlalu. Gitu. Nah, di Barat juga ada yang mengatakan bahwa pemikiran Al-Ghazali ini mempengaruhi David Hume yang menolak kausalitas juga. Kausalitas itu bukan niscaya, tetapi sebuah adat. Suatu saat mungkin tidak akan terjadi, ya. Dan itu kemudian menyadarkan Immanuel Kant yang mengatakan, oh iya, kausalitas ternyata bukan realitas, tapi adalah konsep kategori subjektif yang ada dalam pikiran kita. Dan ternyata menurut dia bukan hanya kausalitas sebagai satu kategori, tapi kategori yang lain juga, misalnya ruang, waktu, substansi dan sebagainya, itu ternyata adalah konstruksi subjektif kita. Jadi kalau kita mau tanya apa kita bisa mengetahui sesuatu yang di luar kita secara benar-benar real gitu, tidak. Jadi dia bilang yang nampak pada kita itulah fenomena, tapi nomena, hakikat yang tersembunyi tetap tersembunyi. Nah itu ya kalau kita mau melacak pengaruh Al-Ghazali terhadap pemikiran pada masa sesudahnya, ya. Seperti juga keraguan Al-Ghazali itu mungkin berdampak kepada, tapi belum dibuktikan ya, kepada keraguan daripada René Descartes, ya. Oke, nah jadi dengan demikian kita bisa melihat ya beberapa hal dari kritik Al-Ghazali itu. Yang pertama adalah soal bagaimana mengkritik, jadi metode kritik. Jadi ini sebagai kesimpulan bahwa mengkritik itu harus tahu apa yang kita kritik, ya. Jadi jangan sampai kita mengkritik sesuatu yang kita sendiri sebenarnya belum betul paham, belum betul-betul membaca buku. Ini terjadi misalnya nih, kita mengkritik Darwin. Sering dikatakan Darwin itu mengatakan bahwa manusia itu lahir dari monyet gitu, atau keturunan monyet. Padahal kalau kita baca di bukunya itu tidak ada pernyataan seperti itu. Yang benar adalah bahwa manusia dan kera dan macam-macamnya itu yang sejenis itu berasal dari nenek moyang yang sama, tetapi bercabang secara berbeda. Seperti itu, ya. Jadi itu soal kritik, dan yang dikritik oleh Al-Ghazali juga bukan orangnya, bukan personnya, bukan personality, tapi apa yang dia dapatkan tidak koheren, ya, di dalam karya-karya mereka. Jadi dia mengutip dari para filosof, dikritik di sini lemahnya, ya kan, kemudian seterusnya, ya. Nah jadi ini mungkin perlu kita tiru, ya. Jadi kalau kita mengkritik bukan mengkritik orangnya, tapi kritik apa yang dia tulis. Nah ini seringnya adalah bahwa kita mengkritik sesuatu karena nggak setuju dengan orangnya, gitu, ya. Dan harus diingat juga bahwa Al-Ghazali di dalam mengkritik ini dia tidak mengkritik, dia hanya mengkritik, ya, dekonstruktif, tetapi dia tidak membangun punya dia sendiri. Dan itu sebenarnya yang tersembunyi dalam pikiran itu ada di dalam buku Al-Iqtisad fil I'tiqad, ya. Nah kemudian yang berikutnya materi yang dia kritik ada 20 proposisi fisika dan metafisika, tetapi 3 yang metafisik itu yang dia kritik,
ya, yaitu soal keabadian alam, pengetahuan universal Tuhan, soal penolakan kebangkitan jasmani oleh para filosof, dan kemudian kita melihat dengan jelas tanggapan dari Ibnu Rus yang kemudian disampaikan dalam bukunya yang terkenal Tahafutut Tahafut. Jadi inkoherensi daripada inkoherensi, maksudnya kritik terhadap Tahafutul Falasifah, dan disebut tahafut juga, Tahafutut Tahafut, ya. Dan di sini Ibnu Rus mengatakan bahwa kalau dia mengkritik Aristoteles, itu sebenarnya yang dikritik bukan Aristotelianisme murni, tetapi Aristoteles sebagaimana yang dipahami oleh Al-Farabi dan Ibnu Sina. Jadi sebenarnya ketika dia mengkritik Aristoteles, dia sebenarnya kritikannya tidak tepat ya. Jadi dia, pemahaman mereka tentang Aristoteles dipengaruhi sangat oleh Neoplatonisme dan oleh Al-Farabi dan Ibnu Sina. Nah, sedikit lagi tentang pengaruh Al-Ghazali. Dikatakan bahwa setelah kritik Al-Ghazali terhadap para filosof, maka filsafat Islam kemudian hancur, dan ditambah lagi oleh pukulan berat dari Fakhruddin Ar-Razi, maka dikatakan filsafat Islam tamat, apalagi setelah Ibnu Rus meninggal. Itu mungkin benar ya, dalam satu sisi mungkin benar bahwa setelah kritik daripada Al-Ghazali, pengkajian filsafat dan sains pada masa itu sudah menurun, terutama di dunia Sunni ya. Kalau di dunia Syiah, sebenarnya Ibnu Sina dihidupkan kembali oleh Nasiruddin Tusi pada abad ke-13 ya. Dia membela misalnya Ibnu Sina dari kritikan Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, dan demikian juga dia menangkis kritikan dari, kalau tidak salah, Shahrastani ya. Jadi dihidupkan kembali di dunia Syiah. Tetapi juga harus diingat, ini yang penting ya, bahwa sebenarnya Al-Ghazali juga, terutama bukunya Mishkatul Anwar, itu justru menjadi pendorong bagi munculnya aliran yang kedua ya, yang kita sudah bilang itu adalah aliran Isroqi. Jadi dikatakan bahwa buku Mishkatul Anwar itu sangat digemari oleh Surawardi, bahkan katanya diterjemahkan ke dalam bahasa Persia. Dan tidak heran kalau kemudian Surawardi menjadikan cahaya sebagai fondasi filsafatnya ya. Dan itu adalah karena pengaruh Al-Ghazali. Jadi tidak semua negatif, tapi juga ada yang positif seperti itu. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.